Kitab Wahyu telah sekian lama mempesonakan setiap pembacanya. Kitab yang dikatakan berupa satu berita baik, yaitu sebuah kitab yang membawa kabar Injil kekal ke seluruh dunia, yang pada mulanya dihantar kepada 7 gereja utama yang terletak di jalan perdagangan utama di Asia Kecil atau Asia Minor yang sekarang ini dikenali sebagai Turki. Namun ia mempunyai message penting untuk umat Tuhan pada sepanjang zaman. Tetapi, mengapakah ia disampaikan melalui lambang dan bayangan? Apakah makna 7 kaki Dian itu serta 7 materai yang tiada seorang pun boleh membukanya kecuali anak domba Tuhan? Dan setiap materai ketika dibuka, keluarlah pelbagai kuda dengan pelbagai warna dan menakutkan. Disusuli pula dengan 7 sangkakala atau 7 trompet yang satu persatunya membawa makna dan maksud yang melibatkan setiap zaman perkembangan gereja Kristen. Seterusnya diakhiri pula dengan 7 cawan murka Tuhan. Apakah makna semua ini? Apakah makna binatang dan pelbagai lambang yang kita dapati di dalam kitab Wahyu? Ikuti setiap program yang dibuat melalui channel ini untuk dapat mendekati sedikit pengertian dan pemahaman yang mampu kita terokai sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena matlamat utama Wahyu diberikan kepada kita adalah untuk menyediakan kita bagi menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Shalom, selamat kita bertemu dalam seri seminar Kitab Wahyu bertemakan Wahyu Pengharapan. Ini adalah bahagian pertama bertajuk pengenalan kepada Kitab Wahyu. Ini juga adalah kesinambungan pelajaran seminar Wahyu yang kita telah anjurkan melalui WhatsApp group suatu ketika dulu. Saya memilih untuk mengadakan seri seminar Wahyu ini di dalam video yang dimuat di channel ini, yaitu channel Hope Media Services, agar kita dapat kembali untuk menontonnya pada bila-bila masa akan datang. Dan jika diperlukan, Anda boleh download video ini bermula dengan video kali ini hinggalah video yang terakhir. Dengan demikian juga, jika ada pertanyaan atau sebarang komen, sila masukkan di ruang komen di bawah ini atau hantar kepada saya melalui private message dan saya akan coba berikan jawaban atau penjelasannya. Untuk maklumat, sumber yang saya ambil sebagai rujukan selain Alkitab adalah seperti yang saya paparkan pada screen sekarang ini. Saya terhutang budi kepada seorang yang bernama Wesley Amundsen, pensara di SAUC sekitar lewat tahun 70-an, yang telah membuka minda saya untuk mempelajari dan mengkaji subjek berkaitan eskatologi, salah satu major yang diajarkan di SAUC ketika itu, dan seterusnya membawa saya mengkaji Kitab Wahyu dengan lebih mendalam sejak 1998 ketika saya mula menterjemah bahan sekolah Sabat ketika itu. Untuk makluman juga, bagi huraian dan tafsiran beberapa nubuatan yang masih belum digenapi, harus diingatkan para sarjana kita yang telah membuat kajian dan komentari terhadap Kitab Wahyu, seperti Dr. Uriah Smith, C. Marvin Maxwell, Dr. Renko Stefanovic, Dr. John Paulin, dan beberapa yang lain. Mereka tidak semestinya memiliki pandangan yang sama di dalam tafsiran mereka. Namun demikian, itu tidak bermakna bahwa pandangan doktrinal dan theological mereka adalah berbeda. Mereka hanya berbeza pandangan berkaitan kemungkinan suatu peristiwa berlaku berkaitan suatu nubuatan yang belum terjadi. Sebagian besar bahan yang saya akan sampaikan sepanjang seminar ini adalah satu kompilasi tafsiran Wahyu hasil kerja oleh Dr. E. Aritonang, pensara teologi di Unai pada suatu ketika dulu. Satu legasi berharga yang dia tinggalkan untuk kita semua sebelum dia direhatkan oleh Tuhan. Ada 2 hal penting yang menjadi tema utama di dalam Wahyu.
yang terdapat di dalam mukadimahnya, yaitu pasal 1 ayat 1 hingga 8 yang kita sebutkan sebagai mukadimahnya. Ini akan kita mulakan pembelajarannya melalui video yang kedua nanti. Dan epilognya atau penutup di dalam pasal 22 ayat 7 hingga 17. Kita dapati persamaan ungkapan yang digunakan oleh Wahyu. Wahyu bermula dengan mengatakan mengenai kesaksian Yesus yang disampaikan oleh malaikat kepada Yohanes. Karena kitab Wahyu adalah mengenai Yesus dan janji berkat diberikan bagi mereka yang membacanya. Seterusnya, maklumat mengenai kedatangan Yesus dan pengesahan Yesus sebagai Alfa dan Omega diberikan, yaitu Yesus sebagai Tuhan yang kekal. Pada bahagian penutup adalah kenyataan yang sama diulangi mengenai Yesus yang telah mengutus malaikat untuk memberikan kesaksian berkat bagi mereka yang menuruti. Pengumuman tentang kedatangan Yesus yang segera akan terjadi diakhiri dengan kenyataan Alfa dan Omega, Tuhan yang kekal. Ramai orang melihat kandungan kitab Wahyu sebagai mengelirukan, karena ayat-ayat di dalamnya disulami dengan image grafik yang sukar dipahami, diselitkan dengan lambang dan bayangan yang kelihatan pada pandang pertama sebagai tidak masuk akal. Namun, satu penelitian mendalam terhadap kitab ini menunjukkan bahwa susunannya adalah teratur. Mungkin gaya penulisan serta kesusastraan agak berbeza dengan kitab lain yang ditulis oleh Yohanes, seperti kitab Injil Yohanes dan 3 surat lain yang ditulisnya, di mana susunan ayat di dalam tulisannya yang awal dihiasi dengan kata-kata yang indah dan puitis. Manakala Wahyu pula tidak seindah gaya bahasanya dengan kitab Injil Yohanes. Mungkin karena kitab Wahyu ditulis semasa Yohanes bersendirian di sebuah pulau yang sunyi sepi, yang berupa sebuah penjara, dan Yohanes tidak ada masa untuk menyusun kata-kata indah seperti yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes. Oleh karena surat yang harus dituliskan itu perlu diutus dalam kadar segera kepada 7 sidang di Asia Minor. Ada sarjana yang mencadangkan bahwa memandangkan hampir semua murid-murid Yesus adalah dari golongan masyarakat yang biasa-biasa, maka Yohanes secara khusus kemungkinan telah dibantu oleh seorang ahli Taurat atau scribe ketika dia menulis kitab Injil Yohanes. Yohanes tidak punya bantuan seorang scribe ketika menulis kitab Wahyu. Apapun tata bahasa di dalam terjemahannya ke bahasa lain sudah disusun semula, dan itulah yang membolehkan kita memahami sedikit tentang bagaimana cara penulisan kitab Wahyu. Baiklah sidang penonton, di dalam seminar yang pertama ini kita akan melihat kepada kitab Wahyu melalui 9 bahagian yang nyata. Pertama ialah mukadimahnya dari Wahyu pasal 1 ayat 1 hingga 8. Kronologi sumber dan ucapan sambutan Tritunggal dan pujian, serta pengumuman eskatologikal. Ini diikuti dengan 7 sidang dari pasal 1 ayat 9 hingga pasal 3 ayat 22. Kita akan melihat kepada pengenalan penglihatan Kristus di tengah-tengah 7 kaki dian emas, ketika Yohanes berada di Pulau Patmos, dan ketika dia diberikan penglihatan tentang Kristus. Seterusnya kepada 7 sidang, kita bermula dengan sidang Efesus, desirable atau yang dirindukan, dengan tarik nubuatannya yang berlaku pada sekitar 31 hingga 100, gereja yang meninggalkan kasih yang mula-mula, Smyrna atau perfume atau minyak wangi, penggenapannya sekitar tahun 100 hingga tahun 313, yaitu gereja yang dianiaya. Inilah tahun penganiayaan besar-besaran terhadap gereja kita. Seterusnya gereja yang ketiga ialah Pergamos atau benteng, gereja yang dekat dengan takhta setan. Disinilah mula kompromi gereja dari tahun 313 hingga tahun 538.
diikuti dengan gereja Tiatira, yaitu sweet labor atau sacrifice atau bau bakti harum atau korban pertobatan, yaitu gereja yang tunduk kepada Isabel dalam nubuatan. Ini berlaku pada tahun 538 hingga 1798. Dan seterusnya, gereja yang kelima, gereja Sardis, Song of Joy, yaitu yang masih tinggal atau sesuatu yang baru. Ini adalah permulaan reformasi. Gereja pada tahun 1565 hingga 1798. Diikuti dengan gereja yang keenam, Philadelphia, Brotherly Love, kasih persaudaraan. Gereja yang terbuka pintunya, ini adalah pada tahun 1740 hingga 1844. Dan gereja yang terakhir atau gereja yang kita kenali sebagai gereja yang sisa, yaitu gereja yang menghakimi umat, yaitu dari tahun 1844 hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahagian ketiga, yaitu 7 meterai. Kita akan dahului dengan pengenalan kepada penglihatan, pertebalan anak domba. Dan kita mulai dengan pandangan ibadah secara umum, pasal 4, satu krisis surgawi, pasal 5, resolusi pada krisis itu, pasal 5 ayat 5 hingga 7, dan perayaan kekal atas hasilnya. Kita mulakan dengan kuda putih, yaitu penawanan dan berkemenangan, melambangkan jemaat pada zaman Rasul, yaitu tahun 30 hingga tahun 100, dalam kemurnian dan kesucian imannya yang asal. Disusuli dengan meterai kedua, kuda merah padam, peperangan dan penganiayaan, melambangkan jemaat dalam kemerosotan imannya karena menyusup ajaran-ajaran palsu seperti dekotisme, gnostisme, dan deosisme. Kita dapat ini dalam SDA Bible Commentary Volume 6, halaman 51. Kuda hitam, yaitu meterai ketiga, ini adalah kebuluran iman. Gereja dan negara bersatu, undang-undang gereja menjadi undang-undang pemerintah. Melambangkan sidang dalam kekalahan dan kemerosotan, iman yang lebih memprihatinkan. Sebuah timbangan melambangkan keadaan rohani dalam jemaat sesudah legalisi kekristenan pada abad ke-4 ketika gereja dan negara dipersatukan. Kita melihat ini terjadi pada 313 atau tahun 313 hingga tahun 538. Seterusnya meterai keempat ialah kuda hijau kuning, balak sampar. Terjadi selepas tahun 538, kita semua tahu tarik ini, hingga 1578-17. Saya ulangi, 538 hingga 1517. 1517 adalah permulaan reformasi, melambangkan ketakutan dan kematian sebagai akibat penganiayaan sesudah penyatuan atau perpaduan negara dan gereja menjelang zaman reformasi. Lalu meterai kelima, yaitu selepas 1517 hingga 1755. Seruan mati syahid dari zaman reformasi hingga gempa bumi Lisbon. Jiwa-jiwa yang dibunuh di bawah mezbah, sebagaimana darah korban-korban ditumpahkan ke bawah mezbah, demikianlah darah orang-orang yang mati syahid dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Meterai ke-6, yaitu dari 1755 hingga ke akhir zaman. Gempa bumi yang dahsyat terjadi di Lisbon pada 1 hari bulan November 1755 yang memakan korban 100.000 jiwa. Gempa bumi pertama yang dicatat yang begitu banyak jiwa terkorban. Getarannya terasa seluas 4 juta batu persegi. Susulan itu matahari menjadi hitam. Terjadi di sebelah timur New York dan di bagian selatan New England pada 19 Mei 1780. Peristiwa ini terjadi pada saat perhatian kembali tertuju pada nubuatan-nubuatan Daniel dan Wahyu muncul. Bintang-bintang di langit berjatuhan terjadi pada tanggal 13 November 1833. Di seluruh benua Amerika Utara hingga ke pulau-pulau West Indies dan Meksiko berupa
meteor atau meteor yang berjatuhan di langit. Meterai yang ketujuh, dengan adanya interupsi pada pasal 7, kita dapat melihat bahwa Tuhan mempunyai satu umat yang akan sanggup bertahan melalui murka Allah yang digambarkan di dalam pasal 6 dan 17. Seterusnya, di bahagian yang keempat, yaitu 7 sangkakala. Kita mula dengan pengenalan kepada penglihatan itu, pandangan trompet, mezbah pedupaan, dan pengentaraan berakhir. 7 trompet dibunyikan, yaitu di dalam pasal 8 ayat 7 hingga pasal 11 ayat 18. Bala jatuh ke bumi, hujan ais dan api, yaitu berlaku sekitar tahun 396 hingga 410. Hujan ais dan batu yang pertama kali dicatatkan. Gunung menyala jatuh ke laut, yaitu merujuk kepada satu serangan oleh kerajaan Vandal yang telah menubuhkan kerajaan di Afrika Utara. Kita akan kembali kepada isu ini karena Vandal adalah penganut Arian atau penganut Unitarian. Mereka tidak percaya dengan Trinity. Seterusnya, bintang jatuh mencemarkan sungai, merujuk kepada orang Attila atau orang Han, satu suku kaum dari Jerman yang telah menyerang kota Rom. Separuh langit gelap artinya Heruli, yaitu satu kumpulan pimpinan Odoacer menyerang Rom. 3 bala diumumkan. Nah, saudara, Heruli dan Vandal ini akan menarik perhatian kita karena ini adalah antara 3 tanduk kecil yang telah dicabutkan. Antara kerajaan yang disebutkan dalam komentar kita ialah Attila dan Han. Attila Han yang berkuasa atas satu kawasan besar yang sekarang dikenali sebagai Jerman. Visigoth yang berkuasa di Spanyol. Dan sudah tentu 2 kerajaan yaitu Heruli dan Vandal akan menarik perhatian kita. Karena 2 kerajaan ini dilambangkan oleh 3 tanduk yang patah digantikan oleh 1 tanduk yang kecil yang bertumbuh menjadi besar. Herulis kemudiannya diambil alih oleh pemerintah Rom yang seterusnya mematah dan menghapuskan kerajaan Vandal di Afrika Utara. Kita akan melihat dan mempelajari nanti di mana peranan kerajaan ini di dalam nubuatan Wahyu. Kelima, asap dari lubang dalam. Belalang menyerang manusia yang tidak dimeterai. Ini adalah peralihan dari celaka pertama ke celaka kedua dan celaka ketiga. Ini adalah celaka ketiga yang disebutkan di antara Wahyu 8 ayat 12 atau ayat yang terakhir di dalam Wahyu 8 dengan Wahyu 9. Masih lagi di bahagian yang keempat, yaitu persediaan peperangan eskatologikal. Wahyu 9 ayat 13 hingga Wahyu 11 ayat 13. Orang jahat, 4 malaikat melepaskan 200 juta tentara berkuda memusnahkan 2/3 manusia. Mulanya kerajaan Ottoman. Kerajaan Ottoman adalah kerajaan saudara kita. Ini di dalam Wahyu 9 ayat 13 hingga 21. And then bagian B di dalam nomor 6 masih lagi di bagian yang keempat, orang benar, yaitu kitab kecil dan 2 saksi. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Peralihan dari malapetaka yang kedua ke malapetaka yang ketiga. Ini antara 3 celaka yang disebutkan tadi. Seterusnya, misteri Allah selesai, Wahyu 10 ayat 7. Kristus menerima kerajaan kekalnya, Wahyu 11 ayat 15 hingga ayat 18. Bahagian yang kelima, murka bangsa-bangsa, Wahyu 11 ayat 19 hingga Wahyu 15 ayat 4. Kita akan dahului juga bahagian ini dengan pengenalan penglihatan, peti perjanjian kelihatan. Lalu menyatakan 7 tanda. Di sini terdapat beberapa lambang yang menarik. Perempuan, naga, dan umat sisa, Wahyu 12 ayat 1 hingga 17. Binatang dari laut, Wahyu 13 ayat 1 hingga 10. Binatang dari darat, Wahyu 13 ayat 11 hingga 18. 144.000 bersama anak domba di Gunung Sion, Wahyu 14 ayat 1 hingga 5. Lalu menyatakan 7 tanda, Wahyu 12 ayat 1 hingga Wahyu 15 ayat 4. Kabar 3 malaikat, ini yang menarik, Wahyu 14 ayat 6 hingga 14.
Dan penuaian bumi, Wahyu 14 ayat 14 hingga 20. Gandum baik, yaitu orang benar yang dituai, orang jahat dimusnahkan di kota, di luar kota. Mengingatkan kita kepada penuaian gandum, yang gandum baik dibawa ke gudang, yang lalang dibawa untuk dibakar. Umat saleh diselamatkan di atas laut kaca. Mereka menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba, Wahyu 15 ayat 1 hingga 4. Seterusnya bahagian yang ke-6, murka Allah, Wahyu 15 ayat 5 hingga Wahyu 18 ayat 24. Harap Anda semua perhatikan bahagian-bahagian yang saya sebutkan. Kita mulakan seperti biasa dengan pengenalan kepada penglihatan. Kemuliaan Allah memenuhi Ka'bah surgawi, tiada orang boleh masuk. Lalu 7 cawan murka dicurahkan, Wahyu 16 ayat 2 hingga 21. Bala menyerang bumi, yaitu bala yang pertama, Kudis. Bala yang kedua, Wahyu 16 ayat 3, sungai laut menjadi darah. Bala yang ketiga, menyerang sungai dan mata air menjadi darah, Wahyu 16 ayat 4 hingga 7. Masih lagi di dalam murka Allah, 7 cawan murka yang dicurahkan. Cawan yang keempat, bala menyerang matahari, matahari menjadi panas terik, Wahyu 16 ayat 8 hingga 7 hingga 9. Bala menyerang gelap atas takhta binatang, Wahyu 16 ayat 10 hingga 11. Lalu sungai Efrat kering, Wahyu 16 ayat 12 hingga 16. Apa maknanya sungai Efrat kering? Pastikan Anda bersama pada video akan datang. Orang jahat, yaitu roh jahat, mengumpul bala tentara raja-raja untuk perang Armageddon, Wahyu 16 ayat 13 hingga 14 dan 16. Orang benar bersedia untuk menerima berkat, Wahyu 16 ayat 15. Terakhir di dalam bahagian ini, sudah selesai. Babylon jatuh, Wahyu 16 ayat 17 hingga 21. Kesudahan Babylon dalam Wahyu 17 ayat 1 hingga 18 ayat 24. Perempuan berpakaian ungu di padang gurun, binatang memusnahkan perempuan itu, Wahyu 17 ayat 7 hingga 18. Lalu diikuti dengan kejatuhan kota yang besar, Wahyu 18 ayat 1 hingga 24. Bagian yang ketujuh, kemusnahan akhir kepada kejahatan, Wahyu 19 ayat 1 hingga Wahyu 20 ayat 15. Sekali lagi kita mula dengan pengenalan penglihatan. Di bagian ini, perayaan di surga atas robohnya Babylon, Wahyu 19 ayat 1 hingga 10. Lalu kesudahan akhir 19 ayat 11 hingga 20 ayat 15. Firman Allah di atas kuda putih mengingatkan kita kepada kuda putih yang pertama, Wahyu 19 ayat 11 hingga 16. Malaikat mengumpul burung. Apa artinya ini? Wahyu 19 ayat 17 dan 18. Ada 2 ayat di sini. Perang Armageddon, Wahyu 19 ayat 19 hingga 21. Di sini orang jahat dikalahkan, ayat 19. Orang benar berkemenangan, ayat 20 hingga 21. Naga pula dihumban kembali ke jurang maut. Ditabalkan bersama Kristus orang yang benar, kekalahan setan, Wahyu 20 ayat 7 hingga 10. Penghakiman terakhir, 20 ayat 11 hingga 15. Yerusalem baru, bagian yang ke-8. Kita hampir sudah kepada bagian yang penamat. Pengenalan dan penglihatan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Kita ingat ayat yang termasuk di sini. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru, 21 ayat 9 hingga 22 ayat 5. Kita akan belajar tentang gambaran Yerusalem yang baru, sumber kehidupan kota itu. Wahyu 22 ayat 1 hingga 5. Dan akhirnya epilog, kitab disahkan, sambutan penutupan, yaitu yang mula-mula kitab disahkan, Wahyu 6 hingga 19, dan sambutan penutupan, Wahyu 20 ayat 21. Saudara sedang penonton yang saya kasihi, itulah 9 bahagian atau section pada kitab Wahyu yang kita akan lihat. 9 bahagian ini satu demi satu. Ada bahagiannya yang kita akan bahagikan kepada beberapa subsection yang kecil. Jika Anda ada pertanyaan mengenai bahan di dalam video ini, sila tuliskan komen di bawah.
atau postkan komen di grup kita. Untuk memastikan Anda tidak ketinggalan menonton video yang akan datang, sila tekan like, subscribe, dan lonceng notification bagi membolehkan Anda mendapat info bagi video yang saya akan muatkan nanti. Sekian, kita jumpa di video akan datang. Tuhan memberkati.